Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan lanjutkan Martial Master versi novel bagian 1891. Bagi yang bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Rune hitam dan pupil matanya menyusut. Dari Dewi Taiyin, Qingchen merasakan bahwa ada napas jurang yang sangat kaya yang langsung muncul di kehampaan. Ledakan. Ketika utusan suci teratai hitam tiba di tubuh Dewi Taiyin, formasi jurang di seluruh gua langsung berguncang. Dengan suara yang keras, aura mengerikan melonjak ke segala arah. Banyak kultivator pria yang terperangkap langsung hancur total oleh dampak yang mengerikan ini. Mereka semua berubah menjadi kekuatan aturan murni dan bergabung ke dalam kolam darah gelap. Selain itu, kekosongan di sekitar Dewi Taiyin terkikis sedikit demi sedikit di bawah aura gelap itu, dan kekosongan dunia bawah tercemar sedikit demi sedikit oleh auranya. Ya, sangat nyaman memiliki tubuh lagi. Sayang sekali, Dewi Taiyin, tubuh Kaisar Agungmu terlalu rapuh. Jika kamu menaruhnya di kelanjuranku, maka itu akan menjadi lemah seperti angin, kata utusan suci teratai hitam. Dia merasakan tubuhnya dan berkata sambil terkekeh. Ketika dia menghadapi suara menawan dari Kaisar Sime yang terus-menerus mengalir ke dalam pikirannya, dan aura juga ditambah Kaisar Agung Yaoming, dirinya sama sekali tidak panik. Sebaliknya, utusan suci teratai hitam dia menunjukkan senyum mengejek. Apakah suara pesona ini akan mengguncang keinginanku? Kekuatan lautan kosmikmu terlalu lemah. Tahukah kamu betapa kejamnya klan jurangku? Apa yang telah kita alami sebelumnya, tetapi kamu tidak bisa seperti yang dapat kamu bayangkan. Keinginanku tidak akan dapat dihancurkan, kata roh utusan suci teratai hitam. Rohnya nampak turun dan dia merasukinya. Mengendalikan tubuh Dewi Taiyin, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke kehampaan di atas kepalanya. Seolah-olah ada dua cahaya ilahi yang meledak dari pupil matanya. Boom! Kedua cahaya ilahi hitam legam ini langsung menghantam kehampaan di suatu tempat di atas gua. Suara teredam datang dari kehampaan dan saat berikutnya, sosok Anggun perlahan jatuh langsung dari kehampaan dengan ekspresi pucat tampak marah di wajahnya menatap Dewi Taiyin. Dan jelas sosok itu adalah Kaisar Sime. Tuan, jiwa dan keinginan orang ini begitu gelap dan mendalam sehingga bawahan sama sekali tidak dapat menggoyahkannya, kata Kaisar Sime dengan suara yang gemetar. Di saat Dewi Taiyin menatapnya tadi, dia tampak berada dalam kekosongan yang dalam juga dingin, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Jika dia tidak ditempa di laut mati selama bertahun-tahun, maka hanya cahaya pupil dari matanya itu saja dapat membekukan dan memenjarakan jiwanya. Kamu benar-benar dapat lolos dari tatapan mata jurangku. Kamu seorang kultivator dari dunia bawah, sedikit membuatku takjub ya, kata utusan suci teratai hitam yang mengendalikan tubuh Dewi Taiyin. Dia berkata dengan heran. Kamu tidak malu dengan kata-katamu itu, kata Kaisar Agung Yaoming. Dia meraung marah dan aura Yaoming yang tak berujung langsung turun darinya. Oh, utusan suci teratai hitam berbalik dan melihat aura cermin Yin Ming di atas alisnya melonjak, dan cahaya ilahi hitam legam meledak bertabrakan dengan serangan Kaisar Yaoming. Dan duar, raungan memekakan telinga bergema di seluruh dunia. Seluruh gua pun berguncang, kerikil yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, dan di kehampaan tempat pulau Dewi Taiyin berada, napas dingin yang samar tanpa sadar keluar dari kehampaan. Tidak ada cara untuk sepenuhnya memblokirnya. Pada saat ini, Yuhu, Luosa, dan orang-orang kuat lainnya di Pulau Taiyin semuanya merasakan aura ini, dan seluruh tubuh mereka tampak membeku. Mereka mengangkat kepala dengan kaget dan melihat ke kedalaman Pulau Taiyin dengan kaget. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada fluktuasi di tempat inti Pulau Taiyin, tempat permaisuri Dewi Taiyin mundur? Saat itu aura ini sangat dingin dan hanya sedikit saja yang lolos dan jatuh pada mereka.
membuat asal-usul dan jiwa mereka tampak membeku dan jatuh ke jurang yang tak berujung. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah sesuatu terjadi kepada permaisuri Dewi Taiyin di dalam sana? Ekspresi Yuhu raksasa dan yang lainnya berubah drastis. Selama bertahun-tahun mereka di Pulau Taiyin, dan ini adalah pertama kalinya ada fluktuasi seperti itu yang terjadi setelah para pengorbanan kultivator pria jenius. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Pada saat yang sama di aula utama di Pulau Taiyin, banyak kultivator yang terjebak di sini juga merasakan fluktuasi seperti itu. Orang ini termasuk Pri Panyin. Dia dengan cepat muncul di pintu masuk aula utama, merutkan kening dan mengangkat kepala. Siapa yang membuat masalah di Pulau Taiyin itu? Sungguh napas yang dingin. Mungkinkah ini kekuatan yang diminta Yang Mulia untuk aku selidiki? Di sudut aula, pupil penjaga istana menyusut, matanya berkedip, dan pesan gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Harta karun itu dengan sedikit kejutan, pesan tersembunyi akan segera disampaikan. Akan tetapi sebelum dirinya bisa mengirimkan pesan ini, tiba-tiba duar ada ledakan. Suara gemuruh yang mencengangkan bergema, dan saat berikutnya setiap orang pun terkejut melihat Kaisar Abadi yang berdiri diam-diam di sudut aula. Dia telah tiba di tengah seluruh istana tanpa tahu kapan dia datang. Di tangannya, bendera formasi kuno yang gelap muncul, dan dia melemparkannya dalam sekejap, berdengung. Seketika serangkaian suara rengekan keras terdengar, dan bendera formasi hitam ini jatuh di sudut-sudut kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula dalam sekejap. Segera setelah itu, aura mengerikan yang membuat semua orang merasa berdebar-debar pun memenuhi udara langsung menyelimuti seluruh aula. Dalam sekejap, semua orang merasa bahwa persepsi mereka telah kehilangan kontak dengan dunia luar dan langsung diblokir sepenuhnya, dilindungi oleh formasi kuno dan tidak jelas ini. Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi. Ketika banyak orang kuat yang hadir melihat ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresi mereka dan berbicara dengan kaget juga marah. Formasi besar di depan Anda dalam dan juga sederhana, yang mana itu mengandung aura dunia bawah yang tak ada habisnya. Itu seperti penutup yang sepenuhnya menutupi semua orang yang ada di aula. Semua orang sudah seperti tahanan ketika mereka ditempatkan di aula ini. Akan tetapi sekarang mereka diselimuti oleh formasi besar yang ditampilkan oleh Kaisar Abadi. Mereka benar-benar kehilangan persepsi dan kontak mereka dengan dunia luar. Hal ini membuat semua orang bagaimana mungkin tidak terkejut. Tidak hanya mereka, ahli-ahli kuat yang mengabdikan diri pada kultivasi terperangkap di sini, tetapi bahkan para penjaga Pulau Taiyin yang menjaga aula juga nampak diselimuti di dalamnya. Apa yang akan dilakukan Kaisar Abadi ini? Kaisar Abadi, kamu sangat berani. Kamu berani mendirikan formasi di aula permaisuri. Apakah kamu cari mati? Ketika penjaga istana yang hendak mengirim pesan melihat ini, dia langsung berteriak dengan marah. Langkah Kaisar Abadi ini sebenarnya secara langsung memblokir panggilan antara mereka dan tuanku, yang langsung membuatnya marah. Pria itu berteriak dengan marah dan tombak hitam seperti trisula tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menusukkan tombak itu ke arah formasi sederhana di atas kepalanya dan duar. Aura dunia bawah yang tak berujung berkumpul bersama dan berubah menjadi bayangan tombak yang mengerikan yang panjangnya puluhan kaki menyerang formasi kuno dengan berani. Namun sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang pun terjadi, karena setelah serangan penjaga istana ini menghantam formasi kuno, seluruh formasi tetap tidak bergerak tanpa menimbulkan guncangan sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Para penjaga yang dapat dikirim ke sini untuk menjaga tempat ini, mereka semuanya adalah yang terbaik di bawah komando Dewi Taiyin, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat 3 transenden. Meskipun mereka tidak terkalahkan di tingkat 3 transenden, namun pukulan penuh dari orang-orang kuat ini itu dapat disebut bisa mengguncang bumi. Akan tetapi sebenarnya itu gagal menyebabkan sedikit pun fluktuasi dalam formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Abadi.
Mungkinkah ini formasi tingkat semi kaisar? Kaisar abadi, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur dari formasi. Penjaga istana lainnya melihat ini dan mereka berteriak marah dengan geram. Tindakan kaisar abadi sama saja dengan pemberontakan yang terang-terangan. Hahaha, semuanya sepertinya ada gerakan aneh yang datang dari Pulau Taiyin. Sesuatu mungkin telah terjadi. Untuk memastikan keselamatan semua orang, aku hanya bisa menutup aula ini terlebih dahulu dan kemudian membiarkan kalian pergi setelah situasinya stabil. Aku harap mohon bersabar dan jangan menjadi tidak sabar, kata Kaisar Abadi. Dia mengabaikan teriakan marah dari para penjaga Pulau Taiyin dan dia hanya berkata sambil terkekeh, Kaisar Abadi, kurang ajar, beraninya kamu. Penjaga yang mengambil tindakan itu sangat marah dan dengan suara keras. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan sosoknya tiba-tiba terbang. Tombak di tangannya berubah menjadi bayangan tombak sungai panjang yang luas dan jatuh ke arah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi, apakah kamu pikir ini adalah kepulanganmu ke Gunung Guiming? Kamu berani menjadi liar di Pulau Taiyinku dan mencari kematian. Dengan suara yang keras, aura pada penjaga itu meledak dan aura pembunuhnya seperti lautan luas menekan Kaisar Abadi dalam sekejap. Namun sebuah pemandangan yang membuat semua orang menjadi ngeri pun terjadi, karena setelah serangan dari ketiga pengawal tingkat transenden itu jatuh pada Kaisar Abadi, itu seperti air yang menghantam batu. Tidak peduli bagaimana serangannya menyapu, sosok Kaisar Abadi sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Hanya terdengar suara berdentang, dan tombak di tangan pengawal itu juga tersangkut di tangan Kaisar Abadi seperti penjepit besi. Tombak itu dipenjara dengan kuat di kehampaan, tidak bisa bergerak. Kamu, ekspresi pengawal itu ketakutan dan marah, wajahnya ganas. Esensi dalam tubuhnya mendesaknya dengan putus asa. Akan tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mengguncang Kaisar Abadi sedikit pun. Pada saat ini, Kaisar Abadi seperti gunung suci kuno berdiri di tengah aula. Tidak peduli angin bertiup ataupun hujan badai, gunung dan sungai berubah, namun dia selalu tetap kokoh. Apa aku? Aku bilang aku membiarkanmu tinggal di sini demi kebaikanmu sendiri, kata Kaisar Abadi. Dia mengangkat tangannya dan dengan keras, tombak itu langsung terhempas olehnya. Dan tombak itu tertancap dalam-dalam ke tanah di sampingnya. Di atasnya, nampak tombak itu bergetar dan lalu penjaga itu terbang keluar karena memalukan. Dia jatuh dengan keras ke tanah sebelum kemudian muntah darah. Seteguk darah keluar dan dia merasa lamban, tidak bisa bergerak. Apakah Kaisar Abadi ini gila? Kerumunan pun menjadi tersentak. Awalnya beberapa orang bertanya-tanya apakah Kaisar Abadi merasakan fluktuasi di dunia luar dan mengira ada pertempuran. Jadi dia menyiapkan formasi besar untuk melindungi tempat ini. Akan tetapi semua orang sekarang telah terbangun. Kaisar Abadi ini jelas sengaja menyiapkan formasi ini. Menyiapkan formasi besar ini untuk menjebak mereka semua. Bersikap sombong, Pulau Taiyinku bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak liar. Ketika beberapa pengawal istana lainnya melihat ini, mereka berteriak keras dan terbang bersama-sama. Boom! Dalam sekejap, semua jenis serangan pun datang seperti gunung runtuh dan bumi retak. Tsunami turun langsung menutupi seluruh Kaisar Abadi. Aura yang mengerikan menyebabkan para kultivator kuat lainnya di sekitar mereka nampak berubah warna dan mereka semuanya mundur dengan ketakutan. Di antara para pengawal istana yang dapat dikirim untuk menjaga tempat ini, siapa yang paling lemah? Di dunia bawah dia juga merupakan sosok raksasa di kota yang terkenal. Pada saat ini beberapa kultivator bereaksi bersamaan dan pemandangan yang terbentuk seperti gunung berapi yang meletus membuat orang-orang susah bernapas. Dan mereka tidak dapat menahan diri. Domain keteraturan yang mengerikan juga langsung memenuhi dunia, meremas kekosongan hingga terus berderit seperti pecahan kaca. Apakah Kaisar Abadi ini benar-benar cari mati? Para kultivator lainnya nampak mencibir dalam hati mereka. Nampak di saat mereka mundur. Saat ini Pri Panin juga pulih dari keterkejutannya. Dia menatap Kaisar Abadi dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan marah. Abadi, apakah kamu mencari kematian? Mengapa kamu tidak segera mundur dari formasi?
Kemudian dia melangkah maju ke arah banyak penjaga yang menyerbu ke arahnya dan berkata dengan mendesak, "Semuanya, dia hanya bingung. Semuanya, tolong berhentilah dengan cepat. Jika ada yang ingin kalian katakan, maka..." Kata Pri Panyin, meskipun Pri Panyin tidak menyukai Kaisar Abadi, namun dia tidak ingin Kaisar Abadi mati di sini. Bagaimanapun mereka telah saling kenal selama bertahun-tahun. Selain itu, dirinya sangat mengenal Kaisar Abadi. Kaisar Abadi di matanya adalah pria berkepala besar dan tidak punya otak, yang tidak tahu apa itu strategi dan penyembunyian. Kaisar Abadi hanya mencari kecepatan dalam segala hal yang dia lakukan. Dia bahkan mungkin tidak berpikir bahwa dia berada di Pulau Taiyin, bahkan jika dia dapat menutup matanya. Apa yang bisa dilakukan orang-orang ini? Begitu Dewi Taiyin tiba, maka Kaisar Abadi dipastikan mungkin akan mati. Namun bagaimana mungkin para penjaga itu mendengarkan kata-kata Pri Panyin? Ekspresi mereka sudah sepenuhnya marah, tanpa jeda sama sekali, dan serangan seperti lautan telah menghantam Kaisar Abadi dengan keras. Sebelum kemudian terdengar suara gemuruh seperti langit yang runtuh, dan kekosongan di tempat Kaisar Abadi berada langsung runtuh seolah-olah akhir sudah dekat. Yang lain mencibir dalam hati mereka ketika melihat ini, dan hati Pri Panyin juga tenggelam, dan dia bergegas maju, akan tetapi sebelum dia bisa melangkah, pupil matanya tiba-tiba melebar. Saya melihat bahwa dalam kekosongan yang runtuh, Kaisar Abadi masih berdiri kokoh di sana. Dia seperti batu besar. Tidak peduli bagaimana angin dan ombak bertiup, dia akan selalu berdiri kokoh. Bagaimana ini mungkin? Ketika para kultivator lainnya di sekitar melihat ini, mereka semuanya terkejut dan mulut mereka terbuka selebar-lebarnya seolah-olah sebuah batu besar dapat ditekan ke bawah. Beberapa pengawal di puncak transenden tingkat 3 mengambil tindakan bersama, akan tetapi mereka bahkan tidak dapat mengambil satu langkah pun untuk menggerakkan Kaisar Abadi. Kultivasi macam apa ini? Pri Panyin juga membuka mulut kecilnya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang ahli Kaisar Semu dan seorang pelayan yang telah mengikuti permaisuri Mingwe sepanjang tahun, dia jauh lebih berpengetahuan daripada kultivator lainnya yang hadir, dan tingkat kultivasi yang ditunjukkan oleh Kaisar Abadi sekarang sama sekali tidak sebanding dengan ranah Kaisar Semu. Dirinya sendiri adalah ahli Kaisar Semu dan dia tahu betul betapa kuatnya Kaisar Semu itu, akan tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa membiarkan orang-orang kuat di ranah transenden tingkat 3 terus menyerang Kaisar Abadi seperti ini, dan pasti akan tetap terluka. Tapi Kaisar Abadi ini, dia berdiri kokoh. Mungkinkah? Pada saat ini sebuah pikiran yang luar biasa tiba-tiba muncul dari benak Pri Panyin, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan rasa gemetar. Mungkinkah dia? Pri Panyin menatap Kaisar Abadi yang berdiri di sana seperti gunung kuno, dan jantungnya berdetak kencang. Aku bilang, itu untuk kebaikan kalian sendiri, bukankah lebih baik diam saja? Kata Kaisar Abadi. Di saat kehampaan runtuh, Kaisar Abadi mengerutkan kening dan berbicara. Dia melangkah maju dan dengan suara keras, kekosongan yang runtuh di sekitarnya kembali menjadi tenang. Pada saat yang sama, dia menepuk tangannya dengan santai. Terdengar suara ledakan dan para penjaga puncak transenden rangkap 3 yang menyerangnya mengerang di tempat, jatuh ke dalam kehampaan dalam sekejap dan menghantam tanah aula dengan keras. Otot dan tulang mereka patah dan mereka memuntahkan seteguk darah di tempat. Kamu! Beberapa orang mengangkat kepala mereka dengan kesakitan menatap Kaisar Abadi dengan mata yang sangat ngeri. Sementara Kaisar Abadi hanya melirik dengan dingin ke semua orang yang hadir dan kemudian menatap Pri Panyin. Pri Panyin, aku serahkan ini padamu. Jaga orang-orang ini untukku. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh tanpa ampun, kata Kaisar Abadi. Setelah mengatakan itu, Kaisar Abadi melangkah maju dan berjalan keluar dari aula dalam sekejap. Aku, kata Pri Panyin, ekspresinya tumpul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Kaisar Abadi ini memberi perintah kepada diriku? Lalu, apa yang dia pikirkan tentang diriku? Gumam Pri Panyin. Namun sebelum dia sempat berbicara, dia melihat Kaisar Abadi telah melangkah di depan pembatas aula dan boom. Kaisar Abadi, dia merasa Kaisar Abadi ini telah pergi dan pembatas aula yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan gila.
menahan Kaisar Abadi di sana, dan itu adalah blokade aula ini. Namun Kaisar Abadi hanya menus dingin. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberikan cakar yang tajam. Dengan suara yang keras, pembatas yang melonjak ini seperti tahu yang rapuh di tangannya. Itu dihancurkan dan diledakkan oleh Kaisar Abadi, dan saat berikutnya sosok Kaisar Abadi berkedip dan menghilang ke dalam aula. Melihat Kaisar Abadi yang dapat dengan mudah menghancurkan pembatasan semi kaisar yang menghalangi aula, semua orang menjadi sangat terkejut dan mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Para kultivator yang kuat yang hadir ini dapat menawarkan kultivator berbakat mereka kepada Dewi Taiyin. Mereka sebenarnya adalah raksasa di dunia bawah dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Meskipun mereka berperilaku seperti anjing di sini, namun sebenarnya mereka sangat agung di saat keluar. Akan tetapi sekarang setelah melihat metode Kaisar Abadi, jantung semua orang berdetak kencang dan pupil mereka menyusut. Karena semua orang tahu bahwa alasan mengapa Dewi Taiyin mengatur itu agar mereka memasuki aula ini itu adalah karena mereka bertekad bahwa mereka tidak akan dapat meninggalkan aula ini. Formasi penghalang yang menutupi aula ini setidaknya itu setingkat dengan tingkat semi kaisar. Bahkan untuk seorang ahli kaisar semu seperti Pri Panin tidak mudah untuk bisa pergi. Namun sekarang, pembatasan yang sangat mengerikan itu dirobek dengan mudah oleh Kaisar Abadi, seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pada saat ini bahkan orang yang paling bodoh pun terbangun dalam sekejap. Ahli Kaisar Agung. Kaisar Abadi ini sebenarnya adalah ahli Kaisar Agung yang kuat. Untuk sesaat napas semua orang terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar di lapangan. Orang yang paling terkejut di antara kerumunan tentu saja adalah Pri Panin. Bagaimana mungkin jika Kaisar Abadi yang kepala kayu itu dia telah menjadi ahli Kaisar Agung? Pri Panin bergumam dengan ketidakpercayaan yang tak berujung di wajahnya yang cantik itu. Orang yang dulunya bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di hadapannya sekarang telah menjadi seorang ahli Kaisar Agung. Kapan ini terjadi? Dalam kesannya ketika dia berjalan di bawah permaisuri Mingyue, Kaisar Abadi bahkan bukan seorang ahli kaisar semu. Dia masih berada di puncak transenden tingkat 3. Bagaimana dia bisa menerobos ranah menjadi Kaisar Agung? Dan kapan dia menerobosnya? Kata Pri Panin, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Karena tidak mudah dan tidak sesederhana itu untuk menjadi seorang ahli Kaisar Agung. Jika tidak, seharusnya akan ada banyak ahli Kaisar Agung di dunia bawah. Dan hanya permaisuri yang memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya, akan tetapi kenyataannya yang sedikit. Dan sejauh ini, hanya 3 gadis dunia bawah Dewi Taiyin dan yang lainnya yang bisa berhasil menerobos. Ada yang salah, kata Pri Panin. Tiba-tiba dia teringat pada Dewi Taiyin. Pri Panin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke luar aula dengan kaget. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pertemuannya sebelumnya dengan Kaisar Abadi. Tepatnya karena dia dibunuh oleh organisasi burung hantu. Namun dengan kultivasi seorang Kaisar Agung Kaisar Abadi, bagaimana dia bisa takut dengan seorang pembunuh dari organisasi pembunuh? Terlebih lagi, setelah bertemu dengan Yuhu raksasa, Kaisar Abadi menjadi seperti saudara perempuan. Apakah ini sesuatu yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang Kaisar Abadi? Kaisar Abadi telah menyembunyikan dirinya begitu dalam dan telah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Tetapi dia tiba-tiba datang untuk menawarkan 2 bawan kepada Dewi Taiyin, menunjukkan kesopanan tanpa alasan. Apa tujuan Kaisar Abadi melakukan ini? Kata Pri Panin. Dan lalu dia mengingat fluktuasi sebelumnya dari kedalaman Pulau Taiyin. Mulut kecil merah muda dari Pri Panin terbuka, dan seluruh tubuhnya mati rasa dan gemetar seolah-olah dia tersambar petir ketika memikirkannya. Dan dia yakin bahwa Kaisar Abadi ini pasti sedang mengatur situasi secara keseluruhan.